Apa kabar? Selamat sore. Orang bertanya, why we should think about policy? Dan saya kira menarik sekali untuk mendalami, terutama dikaitkan sama suasana hari-hari ini. Sebenarnya udah beberapa kali ditanya pertanyaan ini, tapi juga selalu bingung memberikan jawaban kenapanya gitu ya. Sebenarnya awalnya kalau ditanya latar belakang secara minat waktu kecil gitu, sebenarnya saya lebih suka matematika PSS daripada ilmu sosial gitu. Jadi ikut lomba-lomba kompetisi sebagainya itu biasanya matematika, yang nilainya bagus tuh justru itu. Ilmu sosial tuh justru nggak terlalu suka awalnya. Apa sih, banyak tidak pastinya gitu kan. Sosiologi itu sejarah tuh banyak ngapalinnya tapi nggak ada konteksnya, jadi kurang tertarik gitu. Kalau ditelusuri terus, tapi pertama kali berkenalan sama mungkin kebijakan sama politik itu justru bukan lewat background pendidikan, tapi ada satu kejadian waktu saya SMA. Jadi waktu SMA tuh sempat ada guru favorit beberapa dari siswa gitu ya. Terus intinya sekolah saya tuh bukan mengeluarkan lah, guru ini mau resign gitu. Gara-garanya ada masalah di salary inequality antara guru internasional sama guru lokal dan sebagainya gitu. Terus kita sempat untuk pertama kalinya tuh saya belajar namanya protes atau demo ke kepala sekolah gitu. Jadi karena ada suatu keinginan kami gitu kan yang ternyata diatur oleh struktur gitu, oleh kekuasaan, oleh orang lain gitu. Jadi di situ pertama kali berhadapan sama antara rakyat dengan kekuasaan. Nah, rakyat dan kekuasaan gitu. Dan ternyata itu yang mungkin karena saya suka, artinya kan kita semua punya kepentingan, punya dalam hal tadi misalnya guru favorit atau sebagainya gitu ya. Tapi sebenarnya sama hari ini pun segala permasalahan politik gitu. Berapa misalnya pajak yang kita bayar dipakai untuk apa? Kualitas pendidikan kesehatan seperti apa, kualitas udara seperti apa, apakah kalau isu yang saya dalami kalau isu lingkungan, jadi misalnya aksi-aksi iklim itu tercapai atau tidak targetnya. Ternyata itu semua tidak sepenuhnya berada di kontrol kita gitu ya, tapi banyak diatur justru oleh para pembuat kebijakan publik gitu kan, yang selama ini mungkin terasa jauh, tidak bisa dikasih masukan, sulit dimengerti dan sebagainya. Jadi berangkat dari situ, salah satunya juga karena dari pekerjaan pertama lah ya, kemudian saya sempat S2 kebijakan publik, kembali ke Indonesia merasa kayaknya ini ada ruang di mana ada gap lah antara banyak warga lah ya, masyarakat gitu ya, yang sebenarnya mungkin belum sadar kalau banyak keputusan hidup sehari-hari itu dipengaruhi oleh kebijakan publik, dan ada ruang di mana kebijakan publik ini bisa dibuat jauh lebih mudah dimengerti dan diimprove lah ekosistemnya. Jadi itu dari satu sisi, dari sisi luar sistemnya itu. Pada saat yang bersamaan, karena Pak SS juga ada di dalam sistem, sudah pernah dan sudah melihat sendiri. Juga saya dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya itu banyak berinteraksi atau bekerja langsung dengan kementerian kan, dengan pemerintah daerah juga. Terasa sekali kalau proses pembuatan kebijakan itu banyak ruang-ruang yang bisa di-improve-nya lah dari sisi ekosistemnya gitu ya. Jadi Think Policy punya beberapa fokus gitu mungkin ya. Jadi kita ngelihat pertama tuh dari sisi human capital-nya, jadi dari SDM-nya, bagaimana caranya meningkatkan kualitas manusia-manusia yang ada di dalam proses pembuatan kebijakan publik. Karena banyak pengetahuan teknis yang kita nggak tahu, banyak keterampilan skills di abad 21 yang beda kebutuhannya sama mungkin skills zaman sebelumnya. Jadi kualitas SDM-nya. Yang kedua tuh prosesnya. Jadi seperti apa sih kebijakan publik dibuat? Apakah terburu-buru dan tanpa dibuka ke masyarakat, transparan atau tidak gitu, atau ada proses yang artinya interaksi antar sektor. Ini juga topiknya Pak SS kan, gimana sektor itu sangat tersekat dan sebagainya. Dan terakhir adalah justru produksi pengetahuan atau solusi kebijakan publiknya. Jadi bagaimana pengetahuan gitu ya dalam konteks kebijakan publik itu bisa benar-benar digunakan dan dijadikan basis dalam pembuatan kebijakan. Nah itu ini menarik ya, karena encounter pertamanya kan sebagai masyarakat yang bayar tuition, bayar sekolah gitu. Kemudian ada penguasa tanda kutip. Tapi kemudian refleksinya kepada, sebenarnya kan sama nih antara masyarakat yang bayar pajak, kita juga kepengen terlibat dalam urusan-urusan pembuatan kebijakan publik. Nah, mungkin sedikit kita perlu berdalam. Saya sering mikir begini, sejak reformasi itu kan sebetulnya porsi rakyat yang ngongkosin negara itu makin hari makin besar. Bahkan betul. 2008 itu ketika minyak kita itu tidak lagi bisa ekspor, itu betul-betul hampir seluruh kebutuhan itu datang dari pajak. Gitu. Artinya sebetulnya ruang partisipasi kepada policy making itu kan harusnya lebih besar. Tapi kalau lihat keadaan sekarang gitu ya, itu seperti ada wilayah tersendiri para pembuat kebijakan, kemudian rakyat sebagai bayar pajak dibiarkan tertinggal. Ini
Benar, menarik ya. Jadi ada ketertidakhubungan antara diskoneksi antara membayar pajak sekedar sebagai kewajiban yang dilakukan gitu, tapi kemudian dipakai untuk apa itu sudahlah tidak terlalu dipikirkan. Ada beberapa hipotesis mungkin ya yang kami di Think Policy dan mungkin di Gerakan Bijak Demokrasi juga eksplorasi. Yang pertama mungkin berhubungan dengan kelas menengahnya sendiri gitu. Jadi mindset atau mental model yang dimiliki oleh para kelas menengah. Kalau di demokrasi ideal gitu, karena demokrasi ini selalu driver ya, mereka tuh spender secara ekonomi, mereka yang bayar pajak, mereka yang tadi ya banyak yang menjadi pemutar ekonomi, dan harusnya jadi suara-suara politik yang berpengaruh. Tapi di Indonesia kelas menengahnya itu pertama justru yang paling bisa get by in life tanpa peduli politik gitu kan. Jadi kelas menengahnya ini misalnya kualitas pendidikannya nggak bagus, ya udah saya bayar sekolah swasta. Jadi jalannya tuh jadi nggak, instead of engaging with politics justru BPJS kurang baik, dia nyari ke rumah sakit swasta ya. Iya, BPJS kurang baik nyari ke rumah sakit swasta atau asuransi swasta gitu kan. Terus semuanya gitu. Jadi banyak aspek tadi kualitas atau polusi udara di jalanan, oh yaudah saya beli mobil, atau public transport nggak ada, saya beli mobil mahal. Jadi mendingan nyicil mobil daripada protes secara politik supaya pemerintah perform gitu ya untuk bikin transportasi publik gitu kan. Nah ini ada mindset yang mungkin underlying-nya itu udahlah, antara sistem kayaknya udah nggak bisa diubah. Jadi ya udahlah, saya cari solusi saya sendiri aja gitu. Jadi fokus ke solusi di level individu gitu. Atau yang kedua juga tidak paham. Kalaupun ada yang mau kayak, oh ya ini kayaknya harusnya kita pemerintah lebih bertanggung jawab deh, duit kita dipakai apa gitu. Tapi nggak tahu mulai dari mana. Ada resiko pekerjaan. Ini yang real feedback tuh ya, kayak oh iya saya suka sih pos-posnya misalnya Think Policy atau Bijak Demokrasi, tapi saya takut repost karena saya takut sama bos saya di pekerjaan saya bisa dipecat atau sebagainya. Terutama datang dari yang bekerja di BUMN atau korporasi pada umumnya gitu kan, karena karyawannya nggak boleh politis gitu. Nah sedangkan ini middle class yang punya pekerjaan middle class inilah yang harusnya bersuara karena itu duit pajak mereka juga, tapi mereka ada rintangan-rintangan sosial, stigma, termasuk stigma budaya kayak kalau bersuara atau marah itu SJW ya. Dianggap ekstrim, dianggap radikal, kiri. Ya. Ini menarik ya, karena kan gini, sebetulnya dengan bersikap begitu, dia menggendong 2 kali beban. Pertama dia masih membiayai ongkos per negara dengan cara bayar pajak segala macam. Tapi ketika dia masih mendapatkan servis dari negara, malah kemudian karena dia tidak puas bergeser mencari jalannya sendiri. Gitu. Itu kan sebenarnya menggendong 2 kali kan. Betul. Jadi kalau dibayangin misalnya nyicil mobil aja, itu kan per bulannya kalau orang membayar berapa sih, saya nggak tahu, 2 sampai 10 juta, 2 sampai 10 juta untuk nyicil mobil. Itu kan biaya yang harusnya tidak mereka tanggung kalau kualitas public transportnya kayak banyak di negara maju, justru middle class naik public transport gitu, yang berkualitas dan sebagainya lah. Ini hari ini lagi ada pertunjukan menarik di parlemen, di DPR ya. Ada beberapa RUU yang kemudian seperti mereka jalan sendiri gitu. Padahal sebetulnya kembali pada tadi, hulunya policy itu kan proses politik ya. Jadi undang-undang, kemudian nanti perpres, sampai pada kebijakan-kebijakan yang sifatnya turunan di sektor. Apa sih yang membuat diskoneksi ini sehingga para policy maker dari mulai paling tinggi itu artinya pimpinan negara, kemudian nanti diterjemahkan dalam regulasi, dalam aturan, dalam hukum segala macam, sampai pada penanggung jawab sektor, seperti tadi disconnected dengan suara masyarakat sebetulnya, dan bagaimana kita deal dengan ini di mata teman-teman muda terutama, karena kan sekarang ini kan katanya pemilih terbesar adalah anak-anak muda. Begitupun nanti kalau kita cerita bonus demografi, mereka lah sebagai penanggung beban, tapi juga sekaligus kalau memang baik memberi berkah, penikmat dari what we call as bonus demografi kan. Satu, mungkin kalau ditarik mundur kan, kalau kita ngomongin cara berpikir orang dewasa itu akarnya dari mana, sangat berhubungan dengan upbringing dan pendidikan. Maksudnya sistem pendidikan yang mengantar kita ke orang dewasa yang seperti apa gitu kan. Dan kalau kita lihat pendidikan civic education secara spesifik ya di Indonesia, itu kan ada, kalau secara global tuh ada 2 school of thought gitu ya. Antara civic education yang arahnya tuh nation building, biasanya ini negara-negara yang baru merdeka, yang it's less about criticizing the government, tapi civic education itu ke arah kita dijajah,
jadi Bangun, kebangsaan, ya, semangat, nasionalisme ya, yang cinta ya, negara dan sebagainya. Dan semua isi konten pelajaran sejarah dan sebagainya itu nation building gitu, masih step 1 gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau berkembang ke demokrasi yang sudah naik kelas, civic education-nya kan perlu bergeser atau perlu berkembang lah naik kelas gitu ke arah ya kita udah satu negara, sudah satu bangsa gitu. Tapi ke arah ya ini being critical active citizens itu seperti apa gitu. Misalnya terbiasa bahwa berpikir bahwa vote saya matter gitu ya. Terus bahkan bisa membedakan peran DPR atau eksekutifnya gitu, dan di titik-titik mana kita bisa protes, bisa protes dengan medium apa, how to organize protes ya, peaceful protes tentu saja. Kemarin sempat ada video viral Pak Dirman yang ada guru SMA tugas akhirnya tuh pura-pura protes, pura-pura bikin demonstrasi kalau nggak salah. Itu jadi belajar bikin papan demo, bikin terus poster bikin poster dan sebagainya gitu kan. Itu nggak default itu kan di Indonesia. Mungkin partly karena ada kesengajaan. Saya nggak tahu, saya nggak mau terlalu unpack itu datangnya dari mana ya. Bisa jadi lupa mengupgrade saja atau secara sengaja tidak mengequip sistem pendidikannya untuk menyiapkan kita menjadi active citizens yang hold the government accountable gitu kan. Jadi kita lupa. Nah, jadi bayangkan kita lulus tadi SD, SMP, SMA, dididik untuk milih jurusan yang dapat pekerjaan, dididik untuk arahnya tuh masuk pasar pekerjaan gitu ya, tapi tidak sebagai aktivitas, sebagai warga ini sebagai peran yang kita juga tanggung selain kita sebagai karyawan gitu ya. Jadi lulus itu bukan karyawan aja, kita tuh warga juga gitu kan. Nah ketika itu missing, kita dilepaskan di dunia luas, di dunia ya artinya in the real world, dan hal pertama yang on top of our mind kan cari kerja gitu. Cari kerja, dapat kerja, udah terus kerja seumur hidupnya tanpa memikirkan bernegara atau hal-hal yang lebih besar dari dirinya atau dari pekerjaan yang dia lakukan. Padahal itu setiap hari kita terdampak, itu sih salah satunya. Being citizen atau citizenship itu barangkali matters yang harus kita perbaiki ya. Iya, sebagai salah satu role ya. Mungkin kita banyak yang merasa role kita sebagai orang tua, kita bersiap untuk jadi orang tua, kita bersiap untuk jadi karyawan di perusahaan karyawan yang baik. Tapi kita lupa sama warga yang baik. Warga negara yang baik ya. Warga negara baik itu artinya tidak sekedar menerima, tapi juga terus mengingatkan. Iya. Dulu saya pernah kerja di satu perusahaan, kemudian saya dorong supaya pada waktu membayar pajak itu tidak dibiarkan mereka diurus oleh perusahaan. Right. Karena itu kan membuat dia tidak punya keterikatan dengan apa yang dibayar. Jadi kita dorong dengan maksud tadi supaya tiap-tiap karyawan itu merasa saya itu punya kontribusi baik loh kepada negara gitu, dan itu mungkin hal semacam itu barangkali bisa dibangkitkan. Saya pengen sedikit mendalami soal tadi policy yang baik itu kan katanya policy yang berbasis pada science, pada evidence gitu ya. Kemudian nanti ada kaitannya dengan suasana, bagaimana leadership of the country segala macam gitu. Nah, dalam keadaan knowledge atau science tidak menjadi basis utama dalam pengambilan keputusan, terutama keputusan strategisnya, itu how to survive dalam upaya-upaya tadi memasyarakatkan partisipasi publik, kemudian anak-anak muda bisa ikut serta, minat supaya teman-teman muda tidak menjauhi politik itu, karena bagaimanapun hanya ada policy yang baik kalau politiknya juga sehat. Nah, what is your observation di dalam urusan ini? Iya, ada satu buku, saya lupa nama penulisnya, tapi Death of Expertise. I don't know apakah Pak Esas juga sempat baca ya. Tapi dia membahas atau menangkap fenomena sosial yang di-enable oleh digitalisasi dan media sosial ini lah ya. Tapi intinya kita tuh bergeser mental modelnya dari yang tadi kita merespek science dan authority gitu kan. Jadi kalau misalnya ada teknokrat yang sudah 10 tahun, 15 tahun di pemerintahan, kita dengerin masukannya dia gitu. Kalau sekarang justru di-ridicule, justru sumber authority itu jadi knowledge itu justru jadi jadi kayak si paling knowledge gitu. Jadi kayak justru di-ridicule, dan justru masyarakat jauh lebih merespon positif atau resonate dengan antitesis dari sumber pengetahuan ini gitu. Jadi disimplifikasi, dibikin lebih disimplifikasi Jadi mereka justru ada elemen trust di sini ya yang hilang. Saya nggak tahu, mungkin establishment atau authority ini, baik authority science, authority politik apapun, banyak mengecewakan selama ini, atau pergeseran budaya dan sebagainya. Jadi sekarang justru mereka percaya yang tidak datang dari establishment gitu kan, sebagai sumber informasi, sebagai yang mereka look up to dan sebagainya. Jadi di dalam konteks media sosial gitu ya, jangankan kita ngomongin policy berbasis knowledge ya, bahkan membuat keputusan voting berbasis knowledge aja gitu.
itu bukan titik berangkat banyak orang gitu kan. Untuk banyak orang ya, saya pilih berdasarkan keterkaitan emosional atau ngerasa lebih relate ke yang mana dan sebagainya gitu. Nah ini sebagai fenomena keseluruhan gitu ya. Jadi cenderung yang di follow tuh justru yang enggak ini. Nah termasuk ini kalau cerita pribadinya, bahkan justru misalnya saya punya pengalaman atau latar belakang pendidikan itu lebih menguntungkan tidak dibuka daripada dibuka gitu sekarang ya. Justru kalau terlalu kayak hasil dari institusi yang seperti apa itu malah tidak direspek. Nah sehingga itu melahirkan proses-proses politik atau keputusan-keputusan politik yang juga didrive oleh budaya yang berorientasi popularitas itu gitu kan, yang bukan berbasis knowledge. Akhirnya kita, dan bukan di Indonesia saja ya, secara umum fenomenanya kan yang terpilih itu kepala pemerintahan yang populis, yang lebih jago memelintir narasi dan sebagainya lah gitu ya. Jadi tidak berbasis knowledge. Begitu masuk ke proses pemerintahan, terbawa dong gitu ya. Tadi yang dari proses politik voting ke proses pemerintahan, akhirnya orang-orang yang masuk ke dalam dalam politiknya yang berkuasa dan sebagainya juga tidak datang dari latar belakang teknokratis atau berbasis pengetahuan tadi. Terus tadi pertanyaan Pak Dirman, bagaimana cara kayak itu pertanyaan apa? Artinya pengen dengar dulu dari teman-teman muda gimana ngelihatnya. Jadi mungkin ya kalau mau agak cautiously optimistic gitu, kita bisa ngelihat bahwa kementerian lembaga ini kan juga tidak hitam putih, tidak semuanya, artinya hanya karena kepemimpinannya tidak berbasis teknokratis, tidak berarti semua teknokrat di dalamnya eselon 1, 2, 3-nya juga seperti itu. Jadi tentu step satunya kalau kita ngelihatnya cari champion-nya yang masih percaya pada pendekatan berbasis pengetahuan atau tadi ya yang lebih teknokratis tadi pendekatannya, dan bagaimana caranya meng-equip atau meng-empower mereka supaya juga punya kekuatan politiknya atau dukungan politiknya gitu untuk mendorong yang teknokratis ini. Jadi dikerjakan oleh Think Policy sekarang. Part of mungkin gitu. Dan karena memang kalau boleh otokritik juga gitu. Kadang-kadang orang-orang yang cerdas secara tadi ya pengetahuan atau teknokratis itu juga bad storytellers. They're not effective in communication, in organizing the political support gitu. Padahal mau nggak mau dalam demokrasi itu kan dibutuhkan. Makanya di Think Policy salah satu kegiatan kita itu akademi, jadi public policy bootcamps, kita bikin training dan sebagainya. Justru porsi terbesar itu bukan keterampilan teknisnya, bukan bagaimana apa bedanya subsidi dan pajak dan yang teknis gitu, tapi justru how to tell your story. Gimana caranya berangkat dari empati terhadap audience supaya yang cerita teknokratis yang benar ini juga bisa dibeli, bisa bunyi sama lawan bicaranya. Jadi kalau kita ngomongin aksi iklim, apparently di rezim hari ini nggak bisa sekedar aksi iklim is the right thing to do, nggak bisa. Tapi harus ekonomi hijau, bisa mendatangkan kesempatan pertumbuhan sekian persen apapun itu, gitu kan. Jadi itu kan main di narasi, tapi harus tetap berbasis pengetahuan ya. Mungkin itu cara ininya. Gimana menurut? Satu ketika ada orang tua nih, terus ketika melihat terjadi perubahan-perubahan ya, benar orang-orang yang dipandang sebagai orang kompeten tersingkir, orang tua ini bilang, di mana waktunya orang baik dan pintar istirahat tuh. 10 tahun, berapa lama nih istirahatnya? Tapi gini, saya mau coba bawa ke depan solusi seperti apa, karena gini, bagaimanapun populisme menjadi, tadi dikatakan tidak hanya di Indonesia tapi juga di mana-mana muncul leader yang populis, strong secara, kemudian begitu masuk, yang masuknya lewat demokrasi katanya, kemudian malah membunuh demokrasi itu sendiri. Nah kalau kita misalnya diberi kertas putih nih, Afu dan teman-teman generasi 30-an ya, apa yang akan ditulis untuk membuat suasana ini menjadi berubah? Karena sebetulnya berpuluh tahun kita investasi cukup banyak di bidang human capital gitu. We send so many bright students gitu ya, dan mereka belajar segala macam ilmu. Harusnya waktunya kita panen sekarang gitu. Keadaan sekarang kan tidak menunjukkan demikian. Nah, katakanlah diberikan kertas putih gitu, apa mau ditulis untuk menyelesaikan hal seperti ini? Ini kalau boleh mundur jauh, kan sebenarnya pertama kali kita kebocoran orang-orang cerdas atau kritis itu sejauh tahun 60-an ya, 65, 70 gitu, lewat Exil, lewat juga 13 PKI. Itu semua yang kritis terhadap pemerintah digeser gitu. Akhirnya selama kemudian 30 tahun Orde Baru, kita
tidak terbiasa tadi ya, sistem pendidikan yang tidak ke arah bagaimana kita bisa mengkritisi atau memberikan masukan atau berbasis pengetahuan bahkan gitu, dan keterusan sampai hari ini gitu kan. Nah, sehingga yang menarik ketika mungkin LPDP maksudnya Pak Dirman tadi ya, ketika kita banyak investasi di human capital, menyerap banyak pengetahuan, tapi lagi-lagi terdiskoneksi sama kenyataan budaya berbangsanya yang masih belum tadi menghargai expertise atau menghargai pengetahuan gitu. Ini mismatch of supply and demand. Jadi tadinya kan investment di human capital ini asumsinya kita siapin supply-nya dulu nih. Betul. Gitu. Tapi nggak ada pekerjaan-pekerjaan dalam menciptakan demand-nya untuk orang-orang pintar ini. Dan saya mensimplifikasi kata pintar ya, tentu saja semua orang pintar dan everything, tapi ada expertise gitu. Yang punya kompetensi di topik spesifik. Nah, sehingga banyak sekali cerita dan banyak yang bagian dari mungkin alumni dan komunitas Think Policy juga gitu ya. Ketika pulang di institusi awal dia gitu juga tidak diberi ruang. Jadi kita spend tens of thousands of dollars untuk pendidikan banyak orang ini ya. Mereka kembali ke kementerian mereka masing-masing, tidak dikasih ruang. Ujung-ujungnya bantu pasang jadi asisten sorot. Jadi paling diminta bikinin PowerPoint terus jadi asrot PowerPoint, tapi ketika ngasih asrot, ketika dikasih masukan tidak diterima secara seriously dan sebagainya. Tentu saya tidak simplifikasi bahwa semua eselon petinggi seperti itu ya. Ada eselon-eselon yang juga very open-minded, very inovatif dan sebagainya, tapi tidak cukup gitu. Lebih banyak yang justru merasa bisa jadi ini threat dan sebagainya dan tidak diberi ruangnya. Jadi kalau dikasih kertas putih, nomor satunya yang saya rasa secara peraturan ya, ini kan salah satu beberapa reform yang sudah terjadi itu bahwa bisa penunjukan langsung eselon 1 oleh menteri ya, gitu ya. Tidak harus antri dari bawah. Tidak harus antri dari bawah. Saya lupa untuk eselon 2 sama 3 itu kemarin kalau tidak salah sedang diproses juga, tapi saya sudah jalan atau belum harus konfirmasi lagi ya. Tapi artinya itu kan membuka ruang untuk profesional juga masuk ke dalam birokrasi. Misalnya birokrasi. Tapi ini juga berlaku untuk sektor swasta dan sektor NGO juga ya, bahkan di civil society kalau saya boleh agak branch out sedikit diskusinya juga sama. Maksudnya orang-orang muda banyak yang di jaringan Think Policy juga merasa di NGO-nya mereka masing-masing banyak ide-ide baru fresh yang mereka tawarkan ke organisasi itu tidak diterima dengan baik atau tidak diberikan ruang untuk inovasi dan aktualisasinya gitu kan. Jadi ruang regenerasi ini itu bukan cuma di partai politik, tapi ternyata memang sebagai keseluruhan budaya gitu ya, ada ketakutan untuk membuka terhadap regenerasi ide-ide orang muda baru ini. Balik ke kertas putih. Jadi tadi kalau untuk pemerintahan mungkin itu ya opsinya membuka ruang, kalaupun bukan berarti pasti profesional yang masuk, tapi membuka ruang kompetisi bahkan untuk internal gitu. Jadi kayak good competition, competency based, meritocracy based competition internal yang sehat gitu, yang memberikan kesempatan terhadap orang yang tepat. Dan di sektor-sektor lain seperti ya tadi ya swasta atau CSO, saya nggak tahu karena itu sektor yang mungkin nggak bisa diregulasi oleh pemerintah kan, mereka by definition swasta gitu, privat in a way, tapi mulai didorong mungkin budaya yang lebih membuka dan merespek ide-ide muda atau orang-orang baru muda ini, supaya pengetahuan yang kita udah invest banyak banget ini bisa terserap gitu. Dimanfaatkan. Jadi sebetulnya peluang itu terbuka lebar, misalnya di peraturan pegawai negeri ya, kan ada undang-undang ASN, itu dimungkinkan, bahkan kan ada istilah orang di-hire untuk jabatan tertentu, selesai jabatannya dia bisa keluar lagi, jadi terbuka. Nah, sekarang juga rasanya mulai muncul inisiatif untuk kolaborasi 3 sektor, saling tukar gitu ya, exchange program dan sebagainya. Jadi itu terbuka lebar. Tinggal mungkin yang saya bayangkan tuh banyak sekali institusi-institusi yang kemudian menjalin kerjasama, bersinergi begitu ya, saling memberi kesempatan supaya orang-orang terbaik bisa terlibat. Yang terakhir nih mungkin, ini kan masih Agustus ya, kita 79 tahun merdeka, 21 tahun lagi katanya 100 tahun. Sering ada literatur zaman dulu tuh, ukuran kita mencapai kemerdekaan enggak, 100 tahun tuh seperti apa gitu. Nah, in next 2 decades gitu, how do you see Indonesia, seberapa optimis, kemudian kira-kira apa yang akan terjadi atau apa yang bisa dilakukan supaya cita-cita kemerdekaan yang digariskan dalam konstitusi itu bisa dicapai pada 100 tahun kemerdekaan. Berat ini ya, berat ya. Iya, kalau
membayangkan apa ya, inginnya yang seperti apa gitu, tentu banyak lah, dan maksudnya banyak yang juga sudah menyampaikan berbagai mimpi gitu. Artinya kalau saya nomor satu mungkin karena memang pendidikan sebagai salah satu core ini ya isu gitu. Bagaimana caranya manusia Indonesia sebagaimana dicita-citakan Ki Hajar Dewantara mendapat pendidikan yang memerdekakan mereka gitu kan. Pendidikan yang memang membuat mereka menjadi manusia utuh, sadar, engage secara politik. Ketika bekerja juga itu artinya memang ruang untuk aktualisasi diri, pekerjaan layaknya juga banyak gitu ya, dan sebagainya. Jadi satu dari sisi human capitalnya. Yang kedua tentu saja dari sisi ekosistem ini ya, lingkungan, saya membicarakan lingkungan dan keseluruhan pembangunan itu arahnya seperti apa gitu. Karena yang saya sangat khawatirkan bahasa Indonesia emas dengan pertumbuhan ekonomi sekian persen gitu hanya berfokus pada ukuran dari ekonominya. Jadi ekonominya harus besar gitu kan, yang selalu dibahas. Tapi besar ini shape-nya seperti apa gitu, bentuknya tuh yang seperti apa, di bawahnya seperti kualitasnya. Apakah berat ke atas, artinya semakin memperkaya 1% saja, atau misalnya terpusat di Jawa saja, atau yang benar-benar mendistribusikan kesejahteraan secara merata ke seluruh Indonesia dan dalam batasan-batasan planet lah, batasan-batasan ekosistem gitu, sesuai dengan daya dukungnya. Karena untuk apa ekonominya besar, pertumbuhan terbesar kesekian sedunia tapi tidak bisa nafas atau kemana-mana macet. Jadi ekonominya tumbuh tapi semua orang kualitas hidupnya jauh dari sempurna gitu. Saya membayangkan jauh lebih baik ekonomi kita mungkin ya bukan artinya mundur atau lambat atau krisis, tapi artinya stabil gitu. Tapi secara intensional membagikan kesejahteraan tersebut ke berbagai wilayah, dan tadi dalam batasan-batasan kearifan lokal kita juga, relasi kita sama alam gitu. Nah, bagaimana cara mencapainya, itu yang PR besarnya kan, pertanyaan besarnya. Tentu saja kalau kami di Gerakan Bijak Demokrasi dan Think Policy melakukan hal yang kami harapkan untuk mencapai tujuan tersebut gitu ya Pak Dirman. Jadi nomor satu, kalau untuk kami tadi lagi-lagi people-nya gitu, manusianya, melalui pendidikan kebijakan publik, pendidikan politik yang kami lakukan kemarin lewat Bijak Memilih selama pemilu, kemudian mau dilanjutkan ke Bijak Memantau. Jadi mungkin mengajak lebih banyak orang untuk memantau kebijakan yang dilakukan pemerintah, termasuk ini sekarang Bijak Pilkada dulu. Itu satu aspek lah. Jadi mengisi ruang civic education-nya tadi ya, untuk lebih banyak yang bisa peduli dan berpartisipasi. Yang kedua, dari kalau ya sambil si publik yang ini disiapkan, mungkin bekerja dengan champion-champion internal ini dulu gitu, tapi dengan cara-cara yang memperkuat kita gitu. Jadi bahwa kita tuh kadang-kadang, saya nggak tahu Pak Dirman ngerasainnya atau tidak, kadang-kadang orang baiknya juga saling berkompetisi antar orang baik Pak, dan bahkan bisa lebih ganas. Jadi di antara LSM-nya atau di antara eselon-eselon yang baik di dalam pemerintahan itu kadang-kadang juga ada kompetisi. Iya, padahal kalau menyadari gambar besarnya, big picture-nya gitu, justru now more than ever gitu, kita butuh convene bersama, butuh menyatukan ya sumber daya, upaya semuanya gitu ya, karena tujuan bersamanya tuh lebih urgent lagi sekarang gitu, terutama dalam konteks menjaga demokrasi supaya tetap sehat. Gitu. Saya percaya pada leadership sebagai faktor penyatu ya, karena gini, menurut saya perjalanan sama 80 tahun menuju 80 tahun lah, kita sudah mencapai banyak hal. Tadi walaupun memang belum merata, tapi ekonominya volumenya besar, orang-orang makin banyak terdidik, yang buta huruf tuh barangkali kurang dari 1%. Begitupun resources kita mulai terbuka kan, di mana-mana muncul potensi sumber daya alam. Jadi sebetulnya yang diperlukan adalah orkestrasi, dan kita semakin terasa kebutuhan akan manusia-manusia yang bisa tadi mensinergikan potensi yang kita punya. Jadi menurut saya yang dikerjakan oleh Think Policy, kalau kita bisa berbanyak tadi kan, bicaranya mutu sumber daya manusia, proses kita lihat, kemudian bagaimana partisipasi dalam policy making, dan kembali kaitannya dengan kita sudah berhak atas itu semua karena lebih dari 80%, malah 90% ongkosnya bernegara itu dibiayai oleh kita semua. Jadi I think the educated people, sebagaimana zaman dulu kala itu selalu punya peran. Jadi good luck untuk Think Policy, dan terima kasih sekali lagi untuk ngobrol di sini. Thank you. Terima kasih banyak. Thank you so much.